Selamat pagi Indonesia. Ya, inilah Indonesiaku, tanah airku, surga dunia penuh kebahagiaan, tempat yang begitu nyaman, semesta alam pun menari bersama. Waduh, selamat pagi semuanya. Pecelnya masih hangat loh. Cocok buat sarapan sebelum berangkat. Hayu. Wah, mantap Bu Tati. Boleh dong saya bungkus 1 porsi buat bekal ke kantor. Lah, bener itu kok. Saya juga pesen dah, biar narik nanti kuat seharian. Duh, di mana ya anakku Cantika? Udah telat ini. Cantika! Loh, kamu bawa apaan? Iya Bu, ini tanaman yang akan aku tanam di sekitar sekolahku Bu, biar sekolahku teduh Bu. Bagus, inilah semangat kampung kita. Dan yang paling penting, kita peduli pada sesama dan alam sekitar. Kalau semua kompak, kampung kita akan selalu harmonis. Bukan hanya surga yang penuh anugerah, tetapi juga panggung ujian. Negeri ini berdiri di atas garis rapuh bencana, sebuah takdir yang tak dapat kita hindari. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Gempa megatrust merupakan ancaman nyata. Kita menempati peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia dengan resiko tinggi akan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang mengintai dan mencapai 22,8 triliun rupiah. Angka itu bukan sekedar catatan, melainkan sebuah peringatan. Mereka pun kehilangan segalanya, tempat tinggal, pekerjaan, bahkan orang-orang tercinta. Apakah ada
Pak RT, gempa tadi sangat besar ya Pak. Tanahnya seolah marah. Tenang, tenang nak, tenang semuanya. Kita sudah melewati yang terburuk ini. Sekarang kita harus saling menjaga ya. Ya Allah, saudara-saudaraku di kampung seberang, mereka juga kena musibah ini. Aku tidak bisa hubungi mereka. Aku takut, Pak Arif. Bu Tuti, sini Bu. Bagaimana ini Bu? Dana kelurahan sangat terbatas Bu. Warga kita butuh tenda, makanan, obat-obatan. Aduh, bagaimana ya Bu ya? Saya juga bingung Pak RT. Laporan sudah saya sampaikan, tapi bantuan butuh waktu. Saya takut warga kehilangan harapan. Pak RT, Bu Tuti, apakah tempat kita tidak bisa mendapatkan pertolongan langsung Pak? Baik dana atau peralatan lainnya gitu Pak? Ya itu dia Dek, itu dia. Kita mesti tenang Dek. Musibah ini kan tidak ada yang tahu ya. Jadi pemerintah pusat juga harus mengatur secara tepat ini. Dana yang ada di daerah kita juga tidak bisa menutupi ini. Sabar ya, sabar semuanya. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia telah merasakan getaran yang tak pernah berhenti. Bukan hanya getaran bumi, tapi getaran hati setiap keluarga yang hilang. BNPB mencatat kejadian bencana yang tak bisa kita abaikan. 2018, gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu dan Donggala, tsunami Selat Sunda, gempa Lombok, dan 2021, badai siklon tropis Soraja di NTT, erupsi Gunung Semeru, 2022, gempa Cianjur, dan 2024, banjir dan longsor di Sumatera Barat. Bahkan, dalam 5 tahun terakhir telah terjadi 5 kejadian gempa dan tsunami, 485 gempa bumi, 11.049 banjir, 7.605 tanah longsor, dan bencana lainnya. Di balik angka-angka itu, tersimpan cerita 9.691 jiwa yang tak akan pernah pulang ke rumah. 994.851 rumah rusak. Dan 7.083.781 rumah terendam. Tapi ini bukan akhir cerita. BMKG memperingatkan ancaman megatrust mengintai Jabodetabek, Bandung, Sumatera Barat. Jutaan jiwa berada dalam bayangan-bayangan ketidakpastian. Kementerian Keuangan melaporkan kerugian ekonomi mencapai 22,8 triliun dengan proyeksi kerugian 15 sampai 20 triliun setiap tahun dalam 50 tahun ke depan. Sementara kemampuan pemerintah per tahun melalui dana cadangan bencana cukup terbatas. Saudara-saudara, hadirlah sebuah terobosan, salah satu langkah berani pemerintah. Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PALB), sebuah ikhtiar besar untuk menjawab ketidakpastian yang selalu datang tanpa peringatan. Dari rahim strategi itu lahirlah Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau yang kita kenal dengan nama Pulih Fund Bencana. Inilah wadah persatuan, sebuah benteng finansial bangsa yang disiapkan agar celah kesenjangan anggaran tidak lagi melemahkan perjuangan rakyat. Bukan sekedar angka dalam laporan,
tapi simbol keberanian negara untuk berdiri di garis depan, menghadang badai, menguatkan yang lemah, dan memastikan ketika bencana datang, kita tidak hanya jatuh, tapi juga bangkit lebih kokoh, lebih tegar, dan lebih berdaya. Inilah ikhtiar Indonesia, membangun tameng masa depan, agar setiap warga tahu bahwa negara selalu hadir, melindungi dengan hati, dengan tekad, dan dengan strategi yang nyata. Kembali